Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.2a5. Ruang kolaborasi modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Forum diskusi 1. Hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Disusun oleh 1. Hendra Kirana, SPD, sebagai pemateri. 2. Syarifah Rianti Syanas, SPD, sebagai moderator. 3. Haji Ali Mansur, SAG, sebagai penjawab. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. 3. Desvira Idrus, SPD, sebagai pengajar praktik. 7 aset utama di SMP Negeri 3 Batam yaitu 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal lingkungan alam. 7. Modal finansial. Modal manusia, hasil pemetaan identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Pengertian, modal manusia di sekolah merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini termasuk siswa, guru, dan staf sekolah. Aset manusia ini juga mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Hasil dari pemetaan identifikasi dari modal manusia di SMPN 3 Batam meliputi 1. Kepala sekolah di SMPN 3 Batam adalah kepala sekolah penggerak dan berpendidikan S2. 2. Siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda dalam belajar. Mereka juga membawa pengalaman, latar belakang, dan nilai-nilai yang berbeda ke dalam kelas. Adapun jumlah siswa 1.377 yang terdiri dari 667 siswa laki-laki dan 710 siswa perempuan. 3. Guru adalah sumber daya manusia yang sangat penting di sekolah. Mereka membawa pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk membimbing siswa dalam belajar dan mengembangkan keterampilan hidup. Aset guru di SMPN 3 Batam 52 guru yang terdiri dari 10 guru laki-laki dan 42 guru perempuan dengan latar pendidikan S2, 3 orang guru dan 49 guru berpendidikan S1. 4. Tenaga pendidik di SMPN 3 Batam berjumlah 13 orang dengan rincian tenaga kependidikan meliputi administrator yang terdiri 1 kepala tata usaha dan 3 petugas administrasi, 1 orang laboran dan 2 pustakawan, dan 2 orang keamanan, 4 orang petugas kebersihan dan taman kebun. 5. Komite sekolah. 6. Ikatan Alumni SMPN 3 Batam. 7. Mitra sekolah yang terdiri dari lembaga pemerintahan dan pihak swasta. Strategi pemanfaatan dari modal manusia di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan aset manusia yang berkualitas, sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk siswa, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. 2. Membangun lingkungan belajar yang positif. Aset manusia yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, di mana siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berkembang. 3. Meningkatkan prestasi akademik siswa. Guru yang berkualitas dapat membantu siswa mencapai prestasi akademik yang lebih baik, sehingga membantu meningkatkan reputasi sekolah. 4. Mengembangkan keterampilan hidup. Aset manusia di sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang berguna di masa depan, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan sosial, dan keterampilan kepemimpinan. Modal sosial hasil pemetaan identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Pengertian, modal sosial di sekolah meliputi hubungan sosial antara siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua serta pengaruh lingkungan dan budaya yang ada di sekolah. Ini mencakup sumber daya yang berkaitan dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pendidikan. Hasil dari pemetaan identifikasi dari modal sosial di SMPN 3 Batam meliputi 1. Kepemimpinan dan budaya sekolah. Kepemimpinan dan budaya sekolah yang positif dan inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan membantu siswa merasa terhubung dengan sekolah. Seperti memiliki visi misi yang disusun berdasarkan hasil rapat bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali
wali murid, siswa, tokoh pendidikan, mitra sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan bagian PTK. 2. Jaringan sosial dan dukungan, hubungan sosial yang baik antara siswa, guru, dan staf sekolah serta dukungan dari orang tua dapat membantu siswa merasa lebih terhubung dengan sekolah dan lebih termotivasi dalam belajar. Seperti memiliki MO dengan banyak mitra sekolah, antara lain, BN, Poltek, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Lembaga Pendidikan Primagama, Go, Intens, Platinum, Mitra Operator Seluler. 3. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub dan organisasi siswa, dapat membantu siswa untuk membangun hubungan sosial dan keterampilan yang berguna di dunia kerja. 4. Norma dan tata tertib di sekolah seperti memiliki tata tertib dan kesepakatan kelas. Strategi pemanfaatan dari modal sosial di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan keterikatan siswa, hubungan sosial yang baik antara siswa, guru, dan staf sekolah serta dukungan dari orang tua dapat membantu siswa merasa lebih terhubung dengan sekolah dan lebih termotivasi dalam belajar. 2. Meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Kegiatan ekstrakurikuler dan hubungan sosial yang dibangun di sekolah dapat membantu siswa untuk membangun keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang berguna di dunia kerja. 3. Meningkatkan partisipasi orang tua yang merasa terhubung dengan sekolah dan mendukung proses pendidikan anak-anak mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan sekolah dan membantu meningkatkan prestasi akademik siswa. 4. Meningkatkan budaya sekolah, kepemimpinan dan budaya sekolah yang positif dan inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan membantu siswa merasa terhubung dengan sekolah. Modal politik hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Pengertian, modal politik di sekolah mencakup pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Ini mencakup sumber daya politik yang berkaitan dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pendidikan. Hasil dari pemetaan, identifikasi dari modal politik di SMPN 3 Batam meliputi 1. Kepemimpinan dan struktur organisasi. Kepemimpinan dan struktur organisasi di sekolah memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya politik didistribusikan dan keputusan dibuat di sekolah meliputi struktur organisasi SMPN 3 Batam, merupakan sekolah penggerak, sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah adiwiyata nasional. 2. Komite orang tua dan siswa. Komite orang tua dan siswa dapat memiliki pengaruh politik dalam mengambil keputusan di sekolah. Organisasi orang tua yang ada di sekolah yaitu komite sekolah, paguyuban kelas dan organisasi OSIS, MPK, ROHIS, dan sebagainya. 3. Pengaruh sosial dan ekonomi. Individu atau kelompok yang memiliki pengaruh sosial dan ekonomi yang tinggi dapat memiliki pengaruh politik yang lebih besar dalam mengambil keputusan di sekolah seperti orang tua yang terlibat dalam kepengurusan komite kelas sebagai pembantu, pengawas dan pertimbangan segala kebijakan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Strategi pemanfaatan dari modal politik di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan partisipasi orang tua. Komite orang tua dapat memberikan wadah untuk orang tua terlibat dalam keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak mereka di sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas. Sumber daya politik dapat membantu meningkatkan akuntabilitas di sekolah dengan menetapkan standar yang jelas dan memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan semua pihak yang terlibat. 3. Meningkatkan efektivitas. Sumber daya politik dapat membantu meningkatkan efektivitas sekolah dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pemikiran yang matang dan terinformasi. Modal agama dan budaya hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Pengertian, modal agama dan budaya di sekolah mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan praktik keagamaan dan budaya yang diterapkan dalam proses pendidikan di sekolah. Ini mencakup cara-cara di mana agama dan budaya digunakan untuk membentuk identitas individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah. Hasil dari pemetaan, identifikasi dari modal agama dan budaya di SMPN 3 Batam meliputi 1. Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Kegiatan budi pengerti keagamaan setiap hari Jumat, sholat duha dan Jumat di sekolah serta adanya kegiatan bakti sosial, setiap Selasa menggunakan pakaian batik dan setiap Jumat berpakaian Melayu.
2. Tradisi dan upacara agama dan budaya. Sekolah dapat memperkenalkan tradisi dan upacara budaya tertentu, seperti upacara bendera atau pawai budaya yang memperkenalkan budaya lokal atau nasional. Seperti berbusana Melayu, pameran kuliner, parade budaya pakaian adat dan pagelaran cerita rakyat, peringatan hari besar agama dan sebagainya. 3. Keanekaragaman agama dan budaya. Sekolah dapat memiliki siswa dari latar belakang budaya yang berbeda dan menghargai keanekaragaman budaya mereka dalam proses pendidikan. Seperti keanekaragaman agama di sekolah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, adanya tempat ibadah seperti musola, adanya sanggar kegiatan, adanya tempat penyimpanan hasil karya dan prestasi siswa dan guru, adanya kegiatan keagamaan dan kesenian budaya lokal maupun Nusantara, adanya pembelajaran tentang agama dan budaya pada mata pelajaran pendidikan agama, seni budaya, prakarya dan TIK, PKN. Strategi pemanfaatan manfaat dari modal agama dan budaya di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan pemahaman dan toleransi. Pengenalan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berbeda dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara warga sekolah seperti siswa, guru, dan tenaga kependidikan. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. Penghormatan terhadap budaya dan agama individu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan identitas mereka dalam lingkungan sekolah. 3. Meningkatkan keterlibatan orang tua. Pengenalan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang diterapkan di sekolah dapat membantu meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Modal fisik hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Pengertian, modal fisik di sekolah mencakup semua fasilitas fisik dan lingkungan belajar di dalam dan di sekitar sekolah. Ini mencakup fasilitas seperti gedung sekolah, kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, taman sekolah, dan lain-lain. Hasil dari pemetaan, identifikasi dari modal fisik di SMPN 3 Batam meliputi 1. Gedung sekolah, terdiri 34 ruang kelas, 3 ruang guru, 1 ruang administrasi, 1 ruang rapat, 1 perpustakaan, 1 laboratorium IPA, 1 ruang komputer multimedia, 1 ruang pertemuan, 1 ruang musik, 1 ruang podcast, 1 ruang BK, 1 ruang kurikulum, 1 ruang kesiswaan, 1 ruang OSIS, 2 ruang gudang, 1 ruang penyimpanan alat olahraga, 1 ruang penyimpanan alat seni, 1 ruang pertemuan dan 1 ruang UKS PMR dan 1 ruang pramuka serta 1 ruang musik. 2. Fasilitas olahraga, lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan bola voli, lapangan sepak bola, dan lapangan bulu tangkis dan lain-lain. 3. Fasilitas seni, alat seni tari, alat-alat seni musik, alat marching band dan sebagainya. 4. Peralatan dan bahan laboratorium IPA. 5. Peralatan ruang multimedia terdiri dari komputer dan laptop. 6. Perpustakaan, ruang baca, ruang pinjam, koleksi buku, majalah, dan lain-lain. 7. Lingkungan sekolah, taman sekolah, tempat parkir, toilet, kantin, dan lain-lain. Strategi pemanfaatan dari modal fisik di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan kualitas belajar. Fasilitas fisik yang memadai dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif bagi siswa, guru dan tenaga pendidikan, staf sekolah. 2. Menunjang aktivitas ekstrakurikuler. Fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan mengembangkan bakat siswa di bidang yang berbeda. 3. Meningkatkan keamanan. Fasilitas fisik yang aman dan terawat dengan baik dapat membantu meningkatkan keamanan siswa dan staf sekolah. 4. Menarik minat siswa dan orang tua. Fasilitas fisik yang modern dan memadai dapat meningkatkan minat orang tua dan siswa untuk memilih sekolah sebagai sekolah rujukan. Modal lingkungan, alam hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan. Pengertian, modal lingkungan, alam di sekolah mencakup semua sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah, seperti tanah, air, udara, hutan, dan lain-lain. Aset ini bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru sebagai sumber belajar dan pengalaman. Hasil dari pemetaan identifikasi dari aset lingkungan, alam di SMPN 3 Batam meliputi 1. Taman sekolah, area hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka dan tempat belajar siswa.
2. Greenhouse sekolah, yang ada di sekolah dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat penelitian dan observasi alam. 3. Kebun sekolah, area kebun yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar mengenai tanaman. 4. Kolam, yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar seperti observasi ekosistem air, percobaan fisika, dan lain-lain. 5. Biopori berupa daerah resapan air yang terdapat di sekitar sekolah SMPN 3 Batam. Strategi pemanfaatan dari modal lingkungan alam di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan, dengan memanfaatkan aset lingkungan di sekitar sekolah. Siswa dapat mempelajari dan memahami lingkungan sekitar mereka serta bagaimana cara menjaga keberlanjutan lingkungan tersebut. 2. Menyediakan sumber belajar, aset lingkungan alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan pengalaman yang menarik bagi siswa. 3. Mengembangkan keterampilan, siswa dapat mengembangkan keterampilan seperti keterampilan observasi, penelitian, dan keterampilan praktis melalui kegiatan yang terkait dengan aset lingkungan alam. 4. Meningkatkan kesehatan, lingkungan yang sehat dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental warga sekolah seperti siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Modal finansial hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan STARTEGI pemanfaatan. Pengertian, modal finansial di sekolah mencakup semua sumber daya keuangan yang dimiliki oleh sekolah, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Aset ini mencakup semua sumber daya yang dapat digunakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan-tujuannya, seperti membeli buku-buku pelajaran, membayar gaji guru dan staf sekolah, dan memperbaiki fasilitas sekolah. Hasil dari pemetaan, identifikasi dari modal finansial di sekolah meliputi 1. Dana bantuan operasional sekolah BOS seperti BOS reguler dan BOS kinerja yang berasal dari bantuan pemerintah. 2. Bantuan pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemerintah pusat seperti rehab sekolah dan pengadaan peralatan belajar laptop, buku, dan sebagainya. 3. Dana bantuan komite sekolah. 4. Dana bantuan mitra sekolah baik pihak instansi pemerintahan maupun pihak swasta. 5. Investasi berupa dana endowment dari koperasi sekolah. Strategi pemanfaatan dari modal finansial di sekolah antara lain. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, aset finansial dapat digunakan untuk membeli sumber daya dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan efisiensi, dengan memiliki aset finansial yang cukup, sekolah dapat mengelola operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. 3. Meningkatkan daya saing, dengan memiliki aset finansial yang cukup, sekolah dapat memperkuat merek dan reputasinya, dan menjadi lebih kompetitif dalam menarik lebih banyak siswa. 4. Menyediakan sumber daya untuk inovasi, dengan memiliki aset finansial yang cukup, sekolah dapat mengembangkan program-program inovatif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Kesimpulan hasil pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan di sekolah. SMP Negeri 3 Batam telah melakukan pemetaan, identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan dengan baik. Pemetaan identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan di sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan strategi yang ada dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan melakukan pemetaan identifikasi dapat mengetahui aset-aset apa saja yang ada di sekolah, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi yang tersedia, serta strategi pemanfaatan apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam melakukan pemetaan, identifikasi juga dapat mengidentifikasi kelemahan atau potensi yang dapat ditingkatkan dalam pemanfaatan aset dan strategi yang ada. Hal ini dapat membantu sekolah untuk mengembangkan rencana aksi yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pihak sekolah dapat menggunakan hasil pemetaan identifikasi sebagai dasar untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara lebih baik. Dengan begitu, sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan visi misi sekolah. Secara keseluruhan, hasil pemetaan identifikasi semua aset dan strategi pemanfaatan di sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan sekolah secara lebih efektif dan efisien. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi,
bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.